Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Untuk apa Tuan Su menyuruh mereka datang ke Sensi? Mereka semua idiot karena saya sudah cukup di sini. Di balik peta bintang, sesosok sedang duduk mengenakan jubah putih dengan selendang rambut, dan dia terlihat sangat malas. Namun, meskipun dia terlihat sedikit ceroboh, tapi ada kilauan di matanya. Karena dalam operasi ini di Sensi, tampaknya hal itu memberinya modal arogan. Bagaimanapun, dia adalah garda depan invasi Taisu ke Sensi. Sehingga kemenangan atau kekalahan Taisu tentu saja dia adalah kuncinya. Setelah menghancurkan kekosongan di Laut Barat, itu juga hampir melampaui target. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan kontributor terbesar pada Taisu saat ini. Mencari masalah ketika tidak ada pekerjaan, ini sungguh membingungkan. Kapan mereka akan tiba? Suara dingin pangeran kedua terdengar lagi. Suan King, Anda sungguh agung. Kenapa sekarang saya merasa ayah Anda sendiri menjadi beban? Pada saat ini suara gemuruh meledak di aula. Pada saat yang sama, ada tekanan yang sangat dahsyat yang menyebar, bahkan tanpa menunggu pangeran kedua atau Suan King berbicara. Sesosok tiba-tiba muncul, kemudian telapak tangan yang kuat menjepit Suan King dengan erat. Karena saya bisa memberi Anda kehidupan, saya juga bisa membunuh Anda sekarang. Sosok itu meraung dengan marah, yang membuat wajah Suan King tiba-tiba memerah. Tapi tidak ada rasa takut di matanya, bahkan matanya memancarkan kebencian yang kuat. Ayahku yang baik, jika Anda ingin membunuh saya, Anda dapat melakukannya jika Anda bisa. Ayo, apakah Anda berani? Suan King berkata dengan dingin, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Bahkan saat dia mencekik lehernya dengan erat, dia masih tertawa sinis, yang membuat tangan sosok yang memegang lehernya terguncang dan keras. Kemudian, dia menghancurkannya ke langit, membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Anda hanya berada di alam dewa pertarungan belakang. Bahkan jika Anda berada di keabadian Kaisar pun, saya dapat menghancurkan Anda dengan mudah. Jadi, menurut Anda, siapa yang bodoh? Sambil berbicara, sosok itu melemparkan Suan King ke tanah dengan keras. Jelas, beraninya Suan King begitu mendominasi di depan Sukian Taiyi. Saya khawatir, hanya Master Taisu dengan status lebih tinggi yang berani melakukannya. Tapi Suan King bisa dikirim sebagai pasukan garda depan dan invasi Taisu ke Sensi yang menunjukkan betapa Raja Su menganggap Suan King sangat penting. Jadi meskipun Sukian Taiyi marah, namun pada akhirnya dia tetap tidak berani melakukan hal yang keterlaluan. Belum lagi membunuh Suan King. Jadi apa? Itu hanya ranah kita yang berbeda. Selama yang saya mau, kapanpun saya dapat meningkatkan kekuatan saya. Sekarang, ayah masih di keabadian dewa tingkat kelima kan? Jadi, bagaimana dengan itu? Dan karena ayah tidak bisa menerobos, pantas saja Anda digantikan oleh Raja Su. Ayah harus menjaga diri Anda sendiri. Bagaimanapun, Anda hanya mantan raja yang terdahulu. Adapun Raja Su mengirim Anda ke garis depan begitu cepat. Raja Su ingin Anda segera mati. Setelah Suan King jatuh ke tanah, dia sama sekali tidak menyerah. Bahkan dia masih mengucapkan kata-kata yang paling menyentuh hati Sukian Taiyi. Cukup, Suan King, saya adalah ayah Anda, jadi jangan lupakan itu. Sukian Taiyi berteriak dengan marah, kemudian telapak tangan mengepal dengan tajam. Saat ini dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Lagi pula dengan kekuatannya sangat mudah untuk menghancurkan dewa pertarungan sampai mati. Ayah, Anda mengucapkan kata-kata yang aneh. Hanya untuk bertahan hidup, Anda rela menyerahkan Anda sendiri kepada Raja Su. Dan saat itu putra Anda sudah mati. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan orang gila itu pada kami? Bagaimana dia menyiksa kami? Tentu saja Anda tidak tahu.
hanya untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang tercela. Anda memberikan anak Anda sendiri, bahkan istri Anda, kata Tasuaking, seperti pisau yang menusuk hati Sukian Taiyi dan mengadukkannya di dalamnya. Saya bilang, cukup! Kali ini, kemarahan Sukian Taiyi meledak secara langsung, sehingga menyebabkan 7 lubang Suangking mengeluarkan darah dan matanya berputar sebelum pingsan. Saat ini, meskipun Sukian Taiyi juga sangat marah, tapi yang mengejutkan adalah dia duduk di kursi yang seharusnya menjadi kursi Suangking. Tapi dia juga merasakan sakit kepala, dan dia juga menggosok pelipisnya. Namun, jika dilihat dari apa yang dikatakan Suangking, Sukian Taiyi tidak hanya kehilangan posisinya sebagai mantan Raja Taizhou. Mengundurkan dirinya juga menyebabkan perpisahan dengan istri dan anak-anaknya. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, selain Suangking, ada juga seorang wanita jangkung, dan dia tidak pernah berbicara dari awal sampai akhir. Maaf, Su Yue, kakak kedua Anda benar. Sayalah yang menjalani kehidupan tercela, bahkan membiarkan Anda juga. Sukian Taiyi tidak melanjutkan kata-katanya, tapi dia memegangi kepalanya sehingga terlihat mengerikan dan tidak nyaman. Karena masalah kekuatan kalah dengan Raja Su, dia telah menyebabkan situasi menjadi seperti itu. Ayah, tidak perlu menyalahkan diri Anda sendiri. Meskipun kami semua pernah mengalami ketidakadilan, tapi setidaknya kami masih hidup. Su Yue menghibur dengan lembut. Tidak peduli apakah kita benar-benar hidup sekarang. Jangan khawatir Su Yue. Ayah yakin pasti bisa menembus ke level ke-6. Kemudian saya akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Dan apa yang Anda alami harus dibayar 100 kali lipat. Mata Sukian Taiyi penuh dengan niat membunuh. Dan dia berteriak dengan suara rendah. Seolah-olah penampilannya yang garang seperti iblis yang berbisik. Ayah, kakak kedua tidak apa-apa. Dia baru saja pingsan dan dia juga tidak bisa mati. Ya, jawab Su Yue sambil tersenyum. Setelah Sukian Taiyi menenangkan diri, dia melihat peta bintang di depannya. Namun tata letak situasi pertempuran sangat rumit. Setelah beberapa saat, alisnya menjadi semakin rapat. Su Yue, apakah Anda mengerti situasi pertempuran dalam peta bintang ini? Tanya Sukian Taiyi dengan serius. Tidak, ayah. Su Yue menggelengkan kepalanya perlahan. Hei, sepertinya otak kakak kedua Anda cukup bagus. Hanya saja amarahnya terlalu panas. Tapi tidak hanya kakak kedua Anda saja, tapi Anda juga. Pada saat ini, di kehampaan Yun Timur, 50.000 dewa abadi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi bergabung dalam pertempuran, dan mereka tersebar dalam bentuk kipas. Setelah Xiaoyan menyampaikan perintah melalui selip giok, mereka semua mulai menyapu menuju langit berbintang, tempat di mana ketiga bersaudara keluarga Tu berada. Saat ini, karena informasi yang kita dapatkan tidak jelas, dan ketiga bersaudara ini juga selalu bersama. Apakah mungkin mereka akan bertarung bersama? Jika tidak, itu akan cukup merepotkan. Jika mereka tidak bertarung secara terpisah, kata Xiaoyan perlahan. Jika dilihat dari informasi yang kami terima sebelumnya, mereka akan bertarung secara terpisah, dan mereka biasanya tidak berkumpul bersama. Namun, saya tidak dapat menjamin keakuratan informasi yang saya peroleh. Bagaimanapun, dalam kekacauan ini, para pejuang sensi hanya bisa melindungi diri mereka sendiri semaksimal mungkin. Adapun yang lainnya, benar-benar tidak berdaya. Xu Yueli menjelaskan sambil tersenyum pahit. Tidak masalah, informasi yang lebih akurat akan segera datang. Xiaoyan berkata sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saat ini, lebih dari 100 orang sedang mengendarai kompas. Adapun kompas ini, itu adalah hadiah dari Yuyan. Adapun semua orang dari tim tak kenal ketakut, mereka semua mengenakan baju besi, sehingga mereka bisa menahan tekanan ketiadaan. Setelah operasi dimulai, beberapa tim langsung membentuk kipas, karena ini adalah cara tercepat.
untuk mengumpulkan informasi medan perang. Tepat ketika kompas mengarah ke bidang bintang, tempat ketiga bersaudara keluarga Tu berada, semua informasi segera dikirim melalui slip giok. Kita akan berkumpul bersama, kita bisa menghadapi musuh yang kuat. Dengan cara ini, kita akan memiliki peluang yang lebih besar. Lagi pula, Tuya, Tuseng, Tuyan. Nama ketiga bersaudara ini kedengarannya bukan hal yang baik, kata Xiao Yueli dengan serius. Tunggu sebentar, jika kita dapat menemukan lokasi mereka yang lebih akurat, kita akan bekerja secara terpisah. Dan jangan biarkan mereka bergabung. Xiao Yan segera menjelaskan beberapa pengaturan, karena dengan 50.000 keabadian dewa, mereka dapat membentuk jaringan yang cukup kuat, sehingga kecepatan mereka mengumpulkan informasi 2 kali lebih cepat. Dengan separuh upaya. Hanya saja, untuk informasi rahasia masih sangat sulit untuk mengetahuinya. Namun pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara teredam datang dari kompas. Kemudian beberapa orang dari tim Fearless berteriak dengan keras. Alam kekosongan dan gelap. Pada saat yang sama, di depan kehampaan yang gelap, dewa kekosongan Taisu yang besar muncul perlahan. Kemudian, sebuah cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kemudian terjalin bersama membentuk sebuah jaringan untuk menjebak kompas tempat Xiao Yan berada. Munculnya kekuatan yang secara tiba-tiba langsung menarik perhatian saya. Saya Tuya ingin melihat siapa yang berani menghancurkan dewa kekosongan saya. Jadi, saya tidak akan membiarkan kalian melarikan diri lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.